kambing gunung atau the Rocky Goat, seperti yang tercatat di dalam terang besar Alkitab Ayub 39 ayat 4. Sesuai namanya, kambing ini banyak melakukan aktivitasnya di atas gunung yang terjal dan curam, dan ia dapat berlari dengan cepat di tempat berbatu. Mengapa ia dapat melakukannya? Ya, sebab Allah yang Maha Kuasa telah melengkapinya dengan kuku bertanduk pendek bengkok berwarna hitam, pinggiran kukunya tajam, melingkupi telapak yang lunak di bagian dalam. Dan dengan kukunya ini, ia dapat mencengkeram batu karang. Allah, Maha Kuasa, tak terbatas dalam hikmat akan karya cipta. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan, melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari, dalam kitab sajak dan nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Yahudi, bahagian pertama seri yang ke-39. Kitab Ayub pasal 39, lanjutan jawab Tuhan kepada Ayub. Kekuasaan Tuhan di alam semesta. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab, agar iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih dan doa di dalam nama Tuhan Yesus dari Rumah Produksi Endang Sili Tonga Tanjung Bible Audio Ministry. Dapatkah engkau memburu mangsa untuk singa betina dan memuaskan selera singa-singa muda? Kalau mereka merangkak di dalam sarangnya, mengendap di bawah semak belukar. Siapakah yang menyediakan mangsa bagi burung gagak apabila anak-anaknya berkauk-kauk kepada Allah, berkeliaran karena tidak ada makanan? Apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak, atau mengamat-amati rusa waktu sakit beranak? Dapatkah engkau menghitung berapa lamanya sampai genap bulannya, dan mengetahui waktunya beranak? Dengan membungkukkan diri, mereka melahirkan anak-anaknya dan mengeluarkan isi kandungannya. Anak-anaknya menjadi kuat dan besar di padang. Mereka pergi dan tidak kembali lagi kepada induknya. Siapakah yang mengumbar keledai liar? Atau siapakah yang membuka tali tambatan keledai jalang? Kepadanya telah kuberikan tanah dataran sebagai tempat kediamannya, dan padang masin sebagai tempat tinggalnya. Ia menertawakan keramaian kota, tidak mendengarkan teriak si penggiring. Ia menjelajah gunung-gunung padang rumputnya dan mencari apa saja yang hijau. Apakah lembu hutan mau takluk kepadamu, atau bermalam dekat palunganmu? Dapatkah engkau memaksa lembu hutan mengikuti alur bajak dengan keluhan? Atau apakah ia akan menyisir tanah lembah mengikuti engkau? Percayakah engkau padanya? Karena kekuatannya sangat besar. Atau kau serahkankah kepadanya pekerjaanmu yang berat? Apakah engkau menaruh kepercayaan kepadanya, bahwa ia akan membawa pulang hasil tanahmu dan mengumpulkannya di tempat pengirikanmu? Dengan riang sayap burung unta berkepak-kepak, tetapi apakah kepak dan bulu itu menaruh kasih sayang?
sebab telurnya ditinggalkannya di tanah, dan dibiarkannya menjadi panas di dalam pasir. Tetapi lupa bahwa telur itu dapat terpijak kaki dan diinjak-injak oleh binatang-binatang liar. Ia memperlakukan anak-anaknya dengan keras, seolah-olah bukan anaknya sendiri. Ia tidak peduli kalau jerih payahnya sia-sia, karena Allah tidak memberikannya hikmat dan tidak membagikan pengertian kepadanya. Apabila ia dengan megah mengepakkan sayapnya, maka ia menertawakan kuda dan penunggangnya. Engkaukah yang memberi tenaga kepada kuda? Engkaukah yang mengenakan surai pada tengkuknya? Engkaukah yang membuat dia melompat seperti belalang? Ringkiknya yang dahsyat mengerikan. Ia menggaruk tanah lembah dengan gembira. Dengan kekuatan ia maju menghadapi senjata. Kedahsyatan ditertawakannya. Ia tidak pernah kecut hati, dan ia pantang mundur menghadapi pedang. Di atas dia tabung panah gemerincing, tombak dan lembing gemerlapan. Dengan garang dan galak dilulurnya tanah, dan ia meronta-ronta kalau kedengaran bunyi sangkakala. Ia meringkik setiap kali sangkakala ditiup, dan dari jauh sudah diciumnya perang, gertak para panglima dan pekik. Oleh pengertian muka burung elang terbang, mengembangkan sayapnya menuju ke selatan. Atas perintah muka Raja Walid terbang membubung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu, dan di gunung yang sulit didatangi. Dari sana ia mengintai, mencari mangsa. Dari jauh matanya mengamat-amati. Anak-anaknya menghirup darah, dan di mana ada yang tewas, disitulah dia. Maka jawab Tuhan kepada Ayub, apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang maha kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Ayub pasal yang ke-39. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang Pencipta yang memelihara. Sahabat-sahabat firman di mana saja berada, Allah menghadapkan suatu fakta kepada Ayub bahwa manusia tidak mampu memahami keadaan binatang-binatang ciptaan Allah,
baik pola hidup dan kebutuhan mereka. Allah menggambarkan ciri khas daripada binatang-binatang itu, yakni binatang liar dan binatang buas, untuk menunjukkan ketidakmampuan manusia dalam menerangkan apa dan bagaimana mereka. Contohnya, singa di dalam terang besar Alkitab Ayub 39 ayat 1 dan 2, burung gagak ayat yang ketiga, kambing gunung dan rusa ayat yang keempat sampai 7, kemudian keledai liar ayat yang ke-8 sampai 11, lembu hutan ayat yang ke-12 sampai 15, dan burung unta ayat yang ke-16 sampai 21. Semua tinggal di wilayah yang terpisah dari manusia. Masing-masing memiliki sifat unik supaya mereka mampu menjalani hidup mereka. Singa dan lembu dengan keperkasaannya, kambing dan keledai dengan keuletannya, burung unta dengan kekuatannya. Namun mereka juga memiliki kelemahan dan keterbatasan. Dalam setiap kekurangan mereka, Allah bertindak dengan menolong dan memelihara mereka. Tuhan mengetahui keadaan dan situasi semua makhluk ciptaannya. Allah peduli terhadap kebutuhan dan keperluan ciptaannya. Hewan saja Tuhan tahu keadaannya, Ia memenuhi kebutuhan mereka. Apalagi manusia yang diciptakan sesuai dengan peta dan gambarnya sendiri. Burung unta bisa saja tidak peduli kepada telur dan anaknya, tetapi Tuhan sangat peduli terhadap orang-orang yang setia kepadanya. Tindakan pemeliharaan Allah itu merupakan cerminan perbandingan tindakan kepedulian Allah atas manusia ciptaannya yang utama. Akhirnya, kesadaran Ayub terlihat dari pernyataannya yang jujur dan rendah hati. Sesungguhnya, aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Terang besar Alkitab Ayub 39 ayat 37. Sahabat-sahabat firman, menutup mulut dengan tangan bukan hanya sekedar menggambarkan sikap takjub dan kekaguman yang luar biasa, namun lebih daripada itu Ayub menutup mulutnya dengan tangan karena ia merasa malu terhadap Allah. Allah telah mengisi dunia ini dan mengaturnya sempurna supaya manusia yang hidup setelah semuanya tercipta bisa mengelola dan menikmatinya bagi kemuliaan Allah. Bahkan saat dosa merusak tatanan asli alam semesta dan melemahkan kepekaan manusia akan anugerah Allah itu, namun Allah tetap setia dan memelihara umat-umatnya. Kalau Tuhan mau dan dapat memelihara binatang liar dan buas dengan penuh kasih sayang, masakan Ia melupakan gambarnya sendiri? Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.